Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk berkumpul bersama secara online di Zoom meeting agenda mentoring gabungan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar menambah keberkahan pada agenda kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara kita sore hari ini, akan dibacakan tilawah oleh Saudara Maulana Zaki. Kepada Zaki, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih akhirnya Zaki. Semoga kita yang mendengarkan dan membacanya diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk agenda selanjutnya, gimana Ustadz? Udah bisa kita mulai? Siap. Oke, selanjutnya Ane serahkan ke Ustadz Banu. Pada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah yang melimpahkan banyak kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan sore hari ini kita dalam keadaan yang baik dan diberkahi. Allahumma inna amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Teman-teman STTNF yang dimuliakan Allah, di kesempatan sore hari ini mari kita berbincang tentang Ramadan sebagai sebuah momen yang amat sangat spesial yang kita nantikan, dan kita berharap semoga Allah berkenan mengizinkan kita untuk menghirup udara Ramadan. Rasanya di antara doa yang sering kita baca di hari-hari ini adalah Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi akhir Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di akhir Sya'ban ini dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Insyaallah tanggal 13 ya kalau kata Muhammadiyah. Insyaallah kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, resminya tanggal berapa. Tapi ya perkiraan sekitar 13 Selasa depan. Jadi kira-kira 9 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Saya mungkin lebih ingin membahas dari perspektif saya, yang mungkin nanti kita bisa diskusikan. Kalau buat saya Ramadan ini menjadi sangat spesial, setidaknya karena 3 hal yang utama. Yang pertama adalah karena ini ibadah yang sangat spesial antara kita dengan Allah. Allah saja menganggapnya spesial, maka kita mestinya juga menganggapnya sangat spesial. Mungkin ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi Allah mendudukkan puasa itu seperti itu, se-private itu. Jadi kita bicara puasa ini bicara hubungan kita sebagai hamba yang dimuliakan Allah dengan sebuah amalan yang Allah akan langsung membalasnya. Maka di hadis lain Rasulullah juga mengatakan lis-shaimi farhatan. Buat orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatan inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Jelas ya, semua orang pasti bahagia, nggak ada yang aduh udah mau buka nih, nanti ajalah jam 9 gitu, rasanya nggak ada. Apalagi kalau kita puasanya di Norwegia gitu ya, puasanya di tempat yang musim panasnya panjang, bisa 19 jam gitu, nggak mungkin kita mengundur-undur berbuka puasa. Pasti bahagia lah, siapapun orang berpuasa pasti bahagia. Walaupun puasanya cuma 9 jam, 10 jam juga rasa bahagianya luar biasa. Insyaallah. Dan yang kedua, apa kata Rasulullah? Farhatan inda liqa'a rabbih. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti Allah menanti-nanti kita di sebuah pertemuan di mana Allah akan memberikan pahala atas puasa yang kita lakukan. Sebagai seorang hamba yang apa ya, yang sangat kecil dan lemah, kita ini mirip dengan jasad renik gitu ya. Sini. Ya bayangkan di bola bumi kecil, di bola biru kecil ini, kalau teman-teman melihat dari arah luar angkasa misalnya, ada 7 miliar orang kumpul-kumpulan di satu tempat, dan kemudian ada kita salah satunya. Kemudian kita diizinkan bertemu
diizinkan apa ya, atau dimuliakan dengan sebuah kondisi di mana Allah langsung yang mengurusi kita. Dimuliakan Allah dengan apa ya, bayangkan kalau kalian anak kampus gitu, kuliah gitu, yang ngasih nilai bukan lagi kepala sekolah atau rektor gitu, tapi langsung presiden gitu kira-kira. Itu aja udah top banget, ini apalagi lebih daripada itu. Alam semesta yang luas dan terus mengembang ini, terus kita satu hamba Allah yang kecil, satu dari 7 miliar lebih manusia di bola yang kecil, yang kalau dilihat dari angkasa luar mungkin udah kayak jasad renik yang kita lihat di mikroskop gitu. Kemudian kita dimuliakan, ditinggikan dengan itu. Maka buat saya ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini memang sangat spesial. Apalagi ini ibadah yang sangat individual, ya kan? Nggak bisa orang selfie misalnya, Ramadan saya lagi puasa nih, selfie gimana? Nggak ketemu. Jadi ini tuh benar-benar antara kita dengan Allah. Kalau dulu zaman kecil mungkin Bang Yudo misalnya suka minum sambil wudhu misalnya gitu. Terus sekarang mengingat-ingat sambil tersenyum mengingat masa lalu itu. Coba yang kita bayangkan apa? Ya, kalau hari ini kita melakukan kan nggak akan terjadi karena kita sudah menyadari kita sedang puasa gitu. Nggak mungkin kita siang hari di rumah sendiri di bulan puasa nanti, kemudian buka kulkas, minum, toh nggak ada yang lihat gitu. Karena kita ngerasa sedang puasa. Jadi bayangkan kalau suasana itu kita hadirkan di setiap hari di Ramadan dan di luar Ramadan. Mereka kata Nabi, seandainya orang tahu kebaikan Ramadan, dia pengen semua hari-hari mereka Ramadan. Kita di rumah sendiri lagi puasa, nggak bakal makan, nggak bakal minum, walaupun nggak ada yang lihat. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang puasa. Ini kita dengan Allah gitu. Ini ada hubungan yang sangat private gitu dan luar biasa. Ya paling kita buka kulkas buat ngadem ya nggak? Ngadem, tutup lagi gitu ya. Pengen lebih dingin, freezer gitu ya, lebih adem dikit, nah gitu. Nggak sampai kita gitu ya, minum air walaupun setengah teguk aja kita nggak jadi. Tahu Allah kita sedang puasa dan kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti kedekatan ini juga menjadi dasar doa-doa kita diijabah. Kata Nabi, doa orang puasa itu nggak ada hijabnya. Allah akan mengabulkan doa orang yang berpuasa. Bahkan di rangkaian ayat yang tadi dibaca sama Maulana, kalau dilanjutin ke 186 kan lanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Di rangkaian ayat tentang puasa, Allah menyampaikan kalau hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Dan salah satunya apa? Menjawab doa-doa. Kenapa? Karena dekat gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga sesuatu yang menguatkan akidah kita. Jadi sedekat itu kita dengan Allah, dan karena itu mari kita manfaatkan kedekatan itu, rasa dekat dengan Allah itu dengan ketaatan yang lebih banyak lagi. Karena puasa itu ibadah yang meninggalkan sesuatu, bukan melakukan sesuatu. Kalau kata Imam Syafi'i ada kata albirru wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Albirru itu melakukan sesuatu, at-taqwa itu meninggalkan sesuatu. Nah, hebatnya kita bukan meninggalkan yang haram lagi, bahkan yang mubah, yang halal pun kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa, karena ketaatan kita kepada Allah. Jadi posisi taat itu yang jadi amat sangat spesial. Itu yang pertama. Kalau buat saya kenapa Ramadan itu jadi sesuatu yang sangat spesial, ya karena ini kita dengan Allah, dan Masya Allah nilainya, kedekatannya, rasanya, dan kita sebulan full loh begitu. Bayangkan, dahsyat itu, luar biasa.
Itu satu. Yang kedua, buat saya Ramadan itu kenapa jadi sangat spesial? Karena ini bagian dari bangunan keislaman kita yang sangat penting. Teman-teman mungkin ingat hadis Arba'in yang keberapa tuh? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Atau kalau di hadis yang kedua, ketika Nabi ditanya Jibril bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad terangkan kepada apa itu Islam, maka Nabi menjawab dengan 5 hal yang sama ini juga. Dan salah satunya adalah puasa. Jadi satu syahadat, insya Allah kita semua syahadat. Salat sehari kita 5 kali salat. Kemudian membayar zakat. Makanya penting ini teman-teman bisa jadi pembayar zakat. Jadi pembayar zakat itu artinya apa? Artinya teman-teman secara ekonomi ini aman gitu. Karena pembayar zakat itu berarti kalau pakai standar Basnas minimal pendapatannya 6 juta sebulan minimal. Karena kalau di bawah itu kan nggak wajib bayar zakat profesi. Atau akumulasi kekayaan dalam setahunnya minimal, akumulasi kekayaan dikurangi hutang lancar minimal 80-an juta. Hari ini kan 1 gram sejuta ya kira-kira 85 juta. Karena nisabnya adalah 20 dinar yang itu ekuivalen dengan 85 gram emas. Makanya kalau kita setahun punya kekayaannya nambah atau nyampe 85 juta baru wajib bayar zakat. Kalau nggak nyampe ya kita nggak wajib bayar zakat. Jadi kalau kita punya pilar agama namanya zakat, kita sebenarnya sangat kokoh insya Allah. Makanya kalau saya kebetulan lagi lapang, istri saya kan cuma ngajar gitu ya, PNS biasa gitu. Kadang-kadang kalau saya hitung setahun akumulasi pendapatannya dikurangi ini itu belum sampai. Saya suka transfer tuh ke istri. Untuk apa? Supaya dia jadi muzaki. Kalau dia jadi muzaki, maka supaya apa? Supaya pilar agamanya tegak. Kemudian haji ke Baitullah. Makanya saya menganjurkan nih adik-adik, niatkan untuk haji. Sungguh-sungguh hadirkan kerinduan. Karena ini adalah pilar agama ini, bangunan keislaman kita itu salah satunya haji. Niatkan, nabung dari sekarang, buka rekening haji yang udah punya duit. Atau kita punya rencana-rencana yang lain yang masih kuliah dan pengen S2 nanti di Korea misalnya, di Jepang, S2-nya di luar negeri yang negara muslimnya minoritas supaya hajinya lebih cepat gitu, misalnya. Ada banyak cara. Swedia misalnya gitu ya, kemanapun lah yang memungkinkan kita, apalagi Saudi lebih top lagi tentu. Masya Allah. Atau kita niat bekerja di tempat yang memungkinkan kita kemudian bisa haji lebih cepat, karena itu bangunan keislaman kita. Dan yang kelima adalah wassaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi bangunan keislaman kita akan sangat bagus ketika puasa kita bagus. Kita bikin rumah, pasti nggak mau rumah yang lemah, rumah yang rentan kena goyangan dikit, kena angin, kena hujan, kena badai, kena gempa, kemudian runtuh. Kita ingin sebuah bangunan yang kokoh dan kuat. Maka 5 pilarnya harus ada, diikhtiarkan ada, dan kemudian yang paling penting adalah semua pilar-pilar itu kokoh, syahadatnya kokoh, sholatnya sholat yang bagus, awal waktu, terjaga kehusuannya, kita tambahkan dengan yang sunnah dan seterusnya. Pilar zakatnya kokoh, pilar hajinya kokoh, pilar puasanya juga kokoh. Dengan begitu maka bangunan keislaman kita bangunan keislaman yang kokoh. Dan yang terakhir, ini versi saya, nanti saya tambahin beberapa konteks isu atau ini Ramadan yang lain, tapi ini kalau buat saya pribadi, yang ketiga Ramadan spesial buat saya tentu salah satunya karena saya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang harus kita pahami adalah setiap kali kita berbuat dosa, kadang-kadang kan kita suka lupa ya, kita sering melupakan dosa-dosa kita, padahal catatan itu kan terus ada dan malaikat nggak pernah lalai mencatat kita.
Dan kalau kita renungkan perjalanan hidup kita dengan dosa-dosa kita, baik dosa yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya kadang-kadang berpikir istighfar kita aja kadang-kadang perlu diistighfari. Sujud aja kita suka lupa sama Allah, ya kan? Lagi sujud padahal lupa sama Allah. Kadang-kadang kita yang anak kuliahan ini sekedar melihat orang yang di bawah kita secara pendidikan, mungkin tatapan mata, bisikan hati saja sudah menjadi sesuatu yang tidak baik. Sementara kita sangat butuh ampunan Allah. Kita percaya tentang surga dan neraka, dan surga itu hanya bagi orang yang sudah bersih dari dosa. Siksa neraka, siksa kubur itu kan mekanisme pengampunan dosanya Allah. Yang kalau udah bersih seorang beriman maka baru masuk surga. Insya Allah kita semua beriman. Yang saya bayangkan, yang saya inginkan, yang kita semua inginkan, saya kira ampunan sebelum kematian. Taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Sehingga kita masuk ke kehidupan setelah kematian itu enak, lega, karena kita sudah nggak punya dosa apa-apa. Bersih, enak. Dan itu kan masa yang lama ya teman-teman. Alam kubur, alam akhirat itu masa yang sangat lama. Menunggu hisab aja orang dipanggil satu-satu, kebayang tuh lamanya kayak apa. Makanya menanti hisab aja sudah bisa menjadi penggugur dosa. Ada orang yang dosanya udah habis sambil nungguin itu. Karena itu ketika ada momen di mana Allah hadir, Allah menawarkan sebuah ampunan, ini bulan di mana Allah berkeinginan menghapus dosa-dosa kita. Kita hafal atau mungkin terkenal, ini hadis ini sangat masyhur. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni semua dosa kita yang sudah lalu. Merinding gak sih kita kalau sampai kita bisa ngintip catatan amal dan kemudian ngelihat nilainya bagus gitu. Atau kalau di NF namanya apa, kalau di UI itu ada syak NG gitu, kita buka semua yang merah-merah itu udah jadi A, jadi B gitu nilainya. Masya Allah. Kalau puasa kita masih kurang bagus, ada hadis yang bunyinya mirip. Somanya diganti qoma. Man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berdiri di malam hari Ramadan karena iman, karena ihtisab, maka Allah ampuni semua dosa yang sudah lalu. Kalau saumnya, puasanya, sholat malamnya, tarawih, qiyamul lailnya masih juga belum berhasil menghapuskan dosa, Allah masih kasih satu pintu lagi. Man qoma lailatul qadri. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, imanan karena iman, wahtisaban dan karena mengharapkan pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang sudah. Jadi itu keistimewaan yang amat sangat luar biasa yang Allah berikan. Yang ketika ampunan bisa kita dapatkan, maka keberkahan luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau ampunannya nol, sesedikit apapun amalan kita, maka nilainya positif, ya enggak? Tapi sebanyak apapun amal kita, kalau dosa kita nggak diampuni sama Allah, bisa jadi minus hasilnya, ya. Karena itu amat sangat kita semua membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara pintu yang terbuka sangat lebar di Ramadan, di bulan Ramadan. Maksudnya di antara pintu ampunan yang sangat lebar adalah di bulan Ramadan. Betapa Allah membukakan pintu itu untuk kita semua. Nah, saking spesialnya itu, maka mudah-mudahan kita betul-betul tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan di bulan suci ini. Agar betul-betul keberkahan bisa kita dapatkan.
Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebaikan yang optimal ini? Maka tentu kita harus memastikan setiap detik waktu Ramadan kita bernilai kebaikan. Maka di masa-masa menjelang Ramadan ini bagus untuk direncanakan target-target, disusun rencana-rencana besar. Jangan sampai nanti Ramadan kita isinya seharian nonton serial-serial di Netflix misalnya gitu. Wah, kita udah bikin target nih Ramadan beresin apa tuh, kalau di Netflix ada Girama, ada Vincenzo, ada apa gitu dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai kemudian hari-hari Ramadan kita habis untuk main game misalnya gitu. Main game terus sepanjang hari. Nonton YouTube sepanjang hari. Padahal ini kesempatan yang amat sangat spesial. Yang amat sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan. Saya yakin nanti kalau kalian bisa mensurvei itu para penghuni kubur, ditanya satu-satu, pengen nggak ketemu Ramadan lagi? Saya hakul yakin penghuni kubur 100% pengen ketemu Ramadan lagi. Segitu istimewanya Ramadan. Mereka kata Nabi, misalnya kalian tahu kemuliaan Ramadan, kalian pengen sepanjang waktu itu Ramadan. Makanya coba kita siapkan rencana-rencana yang detail dari jam ke jam. Misalnya bangun jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Lanjut tahajud 8 rakaat. 3 rakaat witir. Kecuali malamnya udah tarawih, udah ada witir yang nggak perlu witir 2 kali. Sahur mulai jam 4 lah. Perlunya aja sahur, nggak usah banyak-banyak. Makanan yang sehat. Sahurnya mau kayak apa? Nah, menjelang subuh sudah selesai, udah mandi seger, bersiap ke masjid. Mungkin kalau laki-laki ya, kalau masjidnya protokol kesehatannya bagus. Kalau nggak bagus ya di rumah aja lebih baik. Kemudian misalkan habis subuh diisi dengan tilawah Al-Quran, tadarus sampai syuruk. Dilanjutkan dengan sholat duha yang diawalkan. Kemudian duha lagi beberapa rakaat sampai 4, 6 atau 8 rakaat. Kemudian pulang kalau mau istirahat misalnya, istirahat beraktivitas. Nanti jam 10, jam 11 misalnya kita mau tidur sebentar karena full beraktivitas misalkan. Sampai zuhur, namanya Qailulah. Habis zuhur nggak ada makan siang ya, kita tilawah dulu misalkan 1 juz setelah sholat zuhur, atau 5 halaman atau 1 halaman minimal. Kemudian beraktivitas lagi kalau ada kuliah atau enggak, terus asar menjelang buka apa doa yang mau dibaca. Kemudian nanti habis buka gimana supaya bukanya baik, sholat maghribnya berkualitas, sholat isanya berkualitas, tarawih dan seterusnya. Terus bagaimana kita jaga, misalkan kita tahu kita orangnya gampang bosan, orangnya gampang terdistrak ini itu, gimana caranya supaya kita selalu on the track misalnya. Target kita meraih Lailatul Qadar gimana caranya? Lailatul Qadar itu menarik karena dia posisinya di belakang. Di malam-malam ganjil, malam 27 atau 29 atau 21 atau 23, 25. Probability paling gedenya 27 kata sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Kita menargetkan meraih Lailatul Qadarnya kayak apa? Lailatul Qadar itu kan sangat spesial ya. Dulu Nabi SAW pernah cerita tentang seorang hebat, seorang solih dari kalangan Bani Israel, yang dia beribadah terus-menerus selama 80 tahun. Tidak pernah berbuat maksiat, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail dan seterusnya. Sahabat iri. Ini hebatnya sahabat ya teman-teman. Iri dengan amal soleh. Iri sampai mengatakan, Rasulullah, bagaimana kita bisa berkompetisi dengan orang-orang semacam ini? Maka kata Nabi, untuk umat Muhammad spesial, kita bahkan bisa seperti dia setiap tahun. Setiap tahun kita bisa seperti dia. Karena kalau kita sukses dapat 1 Lailatul Qadar saja, maka kita seolah-olah dapat tambahan umur 80 tahun.
Jadi bayangkan nih, kalau kita Syafiq gitu ditanya malaikat nanti dikubur mungkar nakir, kamu meninggal umur berapa? Umur 50, 60 misalnya gitu. Itu hitungan dunia. Hitungan akhirat saya sih insya Allah saya dapat kira-kira 20 Lailatul Qadar. Kalau 20 ya nambah 1600 tahun lebih lah. Sehingga nanti umur kita bisa mirip sama umurnya kaumnya Nabi Nuh yang bisa 1000 tahun. Kenapa? Karena kualitasnya yang sangat tinggi. Jadi dan itu kalau 1000 bulan ya, kalau 83 tahun 4 bulan. Al-Quran menyebutnya khairum min alfi syahrin, lebih baik atau lebih utama daripada 1000 bulan. Jadi tingginya, kemuliaannya luar biasa, Masya Allah. Dan ketika dia ada di belakang, artinya kita mesti istiqomah sepanjang jalan sampai belakang. Nah, apa strategi kita, rencana kita supaya sampai ujung jalan kita sukses, sampai ujung kita betul-betul meraih kemuliaan, ditutup dengan membayar zakat fitrah, dan kita meraih keutamaan yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Gitu kira-kira mungkin teman-teman sekalian, materi pengantar dari saya sekedar mengingatkan ulang, membangun kembali semangat. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang fikih, tentang apapun terkait Ramadan, saya persilahkan ya, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Saya kira begitu Mas Syafiq, semoga menjadi pengantar diskusi yang baik. Saya kembalikan ke antum. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Banu atas materi pengantarnya. Selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab ya. Kepada teman-teman hadirin semuanya, untuk kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, diketik saja di kolom Q&A. Ya, silakan langsung diketik saja ya di kolom Q&A. Jangan di chat ya. Nah, sebelum sebelum ada yang nanya nih, pengen nanya Ustadz, kan tema kita pada hari ini tuh menjemput Ramadan dari rumah, karena memang kondisi kita yang masih pandemi gitu. Apakah pahalanya atau balasannya gitu beda dari biasanya? Kayak misalnya pas 10 hari terakhir tuh kan biasanya kalau normalnya kita itikaf gitu di masjid, sedangkan pandemi gitu mungkin kurang baik gitu untuk bisa, atau bahkan malah emang nggak bisa gitu kita untuk itikaf di masjid. Nah, itu gimana Ustaz? Masih di mute. Ya, siap. Ini pertanyaan yang amat sangat bagus. Terima kasih. Saya sampai lupa sama topiknya, punten. Kalau saya tadi udah mau ngomong ke situ, cuma lupa. Astagfirullah. Nah, hari ini Ini Zoom saya kelima nih dari pagi. Jadi mungkin ininya udah intensitasnya sudah mulai turun. Masya Allah. Yang pertama adalah saya ingin mengatakan bahwa kondisi pandemi ini kan bukan maunya kita, ya nggak sih? Maunya Allah, ya nggak sih? Kita maunya mah nggak pandemi. Kita pengennya ya insya Allah normal-normal saja, ya nggak sih? Tentu, tapi ya ini Allah menakdirkan kita pada suatu masa. Ramadan tahun lalu kita berharap Ramadan tahun depan udah normal ya, ternyata belum. Satu yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa kerinduan kita atau settingan di hati kita selalu pengen, ya Allah saya pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Justru ini momen dimana cuma pengen aja jadi pahala, Fik. Ya nggak sih? Ya Allah saya pengen itikaf gitu. Padahal kita dulu itikaf juga nggak bener-bener amat gitu ya. Misalnya gitu. Terus sekarang kita pengen itikaf, ya Allah seandainya gitu. Saya itu orang yang selalu, Syafiq, berikhtiar Ramadan itu umroh.
Jadi saya mengikhtiarkan karena pahala umroh Ramadan kan luar biasa. Kata Nabi seperti haji bersamaku, kata Nabi. Jadi seperti haji bersama Rasulullah. Udah gitu pahala berlipat ganda secara waktu, pahala berlipat ganda secara tempat, ya nggak sih? Double, ya nggak sih? Apalagi kalau kita itikaf malam 27 Lailatul Qadar di Masjidil Haram, itu Masya Allah, merinding itu kalau ingat masa lalu gitu ya, masa dimana bisa itikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan seterusnya gitu. Saya berpikir, Masya Allah, hari ini kita cuma niat gitu doang, mudah-mudahan dapat pahala yang sama gitu. Gara-gara pandemi kita cuma numpang niat saja udah dapat pahala itu, ya nggak sih? Masalahnya di hati kita ada nggak keinginan yang membuncah untuk menyempurnakan kualitas amal kita? Saya tuh dulu pertama iktikaf di Masjidil Haram itu tahun 2007 atau 2010 ya, lupa. 2010. Habis itu kayak ketagihan gitu, kayak pengen lah nabung, pokoknya nabung buat bisa itikaf tiap Ramadan. Begitu kita nggak bisa, ada rasa sedih, dan saya yakin sedihnya aja jadi pahala tuh. Jadi di masa pandemi ini kita cuma sedih, cuma mengimajinasikan aja udah jadi pahala tuh, karena amalan baik itu semulia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman punya niat baik saja, waduh saya pengen banget tuh itikaf nih di masjid yang saya biasa itikaf, misalkan teman-teman bisa itikaf di kayak saya, kalau nggak di Mekah, di Madinah ya biasanya saya suka di Al Hikmah tuh di Bangka misalnya, yang tahajudnya lama gitu. Saya kebetulan santri di Al Hikmah tahun 97 tuh, sambil awal kuliah 98 itu sampai 3 tahun pertama saya di situ tuh ngapalin Quran, belajar bahasa Arab dan seterusnya. Jadi itikaf tuh berkesan sekali, itikaf di situ. Saya biasanya kalau nggak di situ ya udah, dan menikmati betul itikaf. Jadi satu itu ya, jadi kita sekedar pengen aja udah jadi pahala ya. Makanya satu, tanamkan di hati kita keinginan sebanyak-banyaknya, keinginan baik sebanyak-banyaknya, list selengkap-lengkapnya, insya Allah udah ada pahalanya. Yang kedua, kalau menurut saya nih, nanti kita yang harus paham situasinya. Coba lihat masjid-masjid yang memungkinkan kita bisa itikaf dengan baik. Cari masjid yang tidak menjalankan itikaf. Terus kita datang ke pengurus masjidnya, boleh nggak kita tinggal di sini 10 hari? Jadi semakin nggak ada orang, semakin bagus kan? Kan esensi itikaf itu kan bukan rame-ramenya, ya nggak sih? Jadi begitu ada masjid panitia Ramadan menyelenggarakan itikaf, berarti jangan itikaf di situ. Berarti banyak orang kan nanti di situ. Jadi kita cari masjid yang agak sepi gitu kan, datang ke pengurus DKM-nya nih Ramadan ini, Pak. Ya, jadi isinya cuma 2-3 orang gitu, 10 orang gitu, nah, baru kita itikaf. Sebenarnya nggak tahu ya, kalau saya termasuk pertama cari masjid yang protokol kesehatannya dijaga dengan baik. Kalau bisa kita tetap ke masjid, tapi cari agak jauh dikit nggak apa-apa, jabanin aja. Saya termasuk yang agak serius nih. Saya kan hampir ya ada jadwal khotib lah tiap Jumat. Nih sepanjang tahun 2021 ini kerjaan saya nolakin khutbah. Terutama di masjid yang saya yakin nggak menjaga protokol kesehatan. Jadi saya sebelum pengurusnya nanya ngingetin, saya udah jawab WA dulu. Pak, punten nih kayaknya saya belum bisa khotib gitu. Yang saya oke hanya di masjid-masjid yang saya tahu oke gitu. Yang saya tahu jaraknya minimal 1 meter lah gitu. Jadi ada masjid gede, udah masjid kampung apalagi. Di kampung apalagi, wah udah berat. Tapi kalau kita bisa ketemu, cari, kita datengin lah minimal. Kan hari ini kita Jumatan juga begitu kan. Saya kadang-kadang Jumatan itu di tempat yang sangat jauh. Kenapa Jumatan di tempat yang jauh? Ya karena di situ protokol lebih terjaga. Misalnya gitu. Nggak apa-apa berangkat jam 10 gitu ya. Nggak masalah itu, jalan jauh gitu. Makanya jangan malas-malasan juga. Maksudnya jangan sampai juga gara-gara pandemi kita jadi malas gitu, Fik. Cari masjid yang oke, walaupun jauh, nggak masalah.
Nanti ente kalau tinggal di luar negeri ya, sekolah S2, S3 gitu, nyari masjid itu sesuatu yang menyenangkan. Saya 2010, 2011 itu banyak di Prancis. Itu jalan dari masjid, dari tempat tinggal ke Mosque de Paris, tempat Jumatan, itu naik MRT-nya gitu ya, kira-kira ya, naik metronya kalau di Paris namanya kereta bawah tanah, itu naik turun udah kayak dari mana ya? Udah kayak dari Jakarta ke Nambo kali ya. Bukan ke Bogor lagi, ke Nambo gitu. Jadi yang keretanya juga jarak jauh gitu. Tapi ya jadi menyenangkan berangkat jam 10 dan seterusnya gitu. Artinya jangan sampai semangat kita untuk mencari kebaikan itu kemudian jadi lemah. Ya kecuali ente sibuk banget lah gitu. Saya nggak tahu sih, kalau saya kebetulan karena saya nggak sibuk-sibuk amat gitu. Ya begitu, nyempetin, cari ini masjid bagus gitu. Kita dengar tanya, ini bagus nih masjid ini, kita datengin. Oh ini jaraknya bahkan 1,5 meter gitu, ini yang kayak begini nih saya cari gitu. Tentu tetap jaga protokol ya, bawa hand sanitizer, 4 jam sekali ganti masker dan seterusnya. Karena kita tetap pengen sehat, tapi juga tetap pengen. Tapi kalau ternyata nggak bisa, apalagi akhwat-akhwat ya, tetap dari rumah, maka tentu tugas kita adalah mengoptimalkan dua hal. Satu, mengoptimalkan kuantitas. Misalkan kalau di luar normal kita hatam sekali gitu ya. Lagi masa pandemi minimal 2 kali gitu. Sebutlah gitu. Tarawih di rumah sendiri, ya jaga 20 rakaat misalnya gitu. 20 rakaat habis isya, 8 rakaat malam nanti misalnya gitu. Jadi pokoknya kita double secara kuantitas. Oke. Yang kedua, dan ini yang penting banget kalau menurut saya, adalah meningkatkan kualitas level kehusuan. Jadi kita ikhtiar betul untuk bisa merasakan Allah lebih kuat gitu. Ihsannya ditingkatkan. Maka mudah-mudahan dengan begitu amalan kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang terakhir tipsnya adalah coba lakukan hal-hal lain yang belum biasa kita lakukan. Misalnya hari ini rezeki kita lebih banyak, berarti sedekahnya diperbanyak dibanding Ramadan sebelumnya. Misal ya, kita punya target gitu, tiap hari misalkan sedekah misalnya. Atau pagi sore sedekahnya. Atau sedekahnya sehari 5 kali habis sholat, pokoknya masuk. Hari ini kan sedekah gampang ya, tinggal buka HP, M-Banking, bisa kita pilih nih, pagi dompet duafa, siang rumah zakat, sore zakat sukses, malam apa gitu. Pokoknya kita naikkan intensitas dan kualitas gitu. Saran saya itu. Oke, syukran Ustaz. Ya. Ini banyak yang nanya nih. Ya. Banyak yang nanya, anonimus ya. Oke, pertanyaan pertama nih, amal apa yang paling mulia dalam Ramadan? Mungkin jawabnya Paling boleh. ya, paling berarti cuma satu, ya puasa. Kita pastikan puasanya bagus. Makanya kalau pertanyaan ini, kalau saya tuh sibuk banget nih, masih banyak kerjaan, apa yang paling minimal? Jaga puasa. Artinya puasa kita puasa yang betul-betul berkualitas. Dan puasa itu kan kata Imam Ghazali dibagi menjadi 3 level, Syafiq. Satu yang disebut dengan puasanya orang-orang awam, yang kedua puasanya orang-orang khusus, khawas, yang ketiga khawasul khawas, khususnya khusus. Orang awam itu ya puasanya cuma sekedar menjaga dari lapar dan dahaga. Orang-orang yang khusus itu menjaga semuanya, perutnya dan juga lisannya, tidak ghibah, tidak berdusta, tidak melakukan hal-hal yang mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Khawasul khawas yang lebih tinggi lagi. Nah, kita naikin levelnya. Gitu. Itu satu. Ya karena paling ya itu satu. Tapi tentu Ramadan yang biasa dilakukan oleh para sahabat, kalau mungkin puasa dianggap udah biasa, Ramadan itu bulan Al-Quran. Nabi saja tiap Ramadan itu khusus didatangi Jibril untuk dicek bacaannya. Orang-orang saleh, Imam Syafi'i rahimahullah misalnya, beliau itu menutup majelis fikihnya khusus Ramadan cuma mau urusan sama Al-Quran.
Dan muridnya menceritakan imamnya, gurunya itu bisa hatam dua kali sehari. Luar biasa. Kita nggak kebayang gimana caranya 2 kali sehari ya. Kita 2 kali sebulannya udah bagus banget tuh. Udah harus syukuran ya. Ini 2 kali sehari. Dan seterusnya. Begitupun ulama-ulama yang lain. Betapa Ramadan itu menjadi bulannya Al-Quran. Memang Al-Quran juga ngomongnya begitu kan. Sebagaimana ayat yang tadi dibaca, Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Itu tambahan ya. Satu lagi adalah Qiyamul Lail atau Tarawih. Ini ibadah yang cuma ada di bulan Ramadan. Orang-orang namanya sholat malam itu ya setelah bangun tidur atau lewat tengah malam. Khusus Ramadan habis Isya udah bisa langsung tarawih. Luar biasa kan? Bismillah lah dioptimalkan. Kalau kita bagus terjaga tarawihnya, maka mudah-mudahan mendapatkan ampunan sebagaimana hadis tadi, man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni semua dosa yang sudah. Begitu. Next. Tadi ada puasa, ada Al-Quran dan Qiyamul Lail ya. Ini masih ada sekitar 13 pertanyaan lagi. Saya share satu-satu ya. Ya, boleh. Dari Anonymous Attendi. Kalau yang punya utang puasa tahun sekarang belum lunas gimana ya? Oh, yang jelas utang itu nggak akan lunas kecuali dibayar. Oke? Kalau yang nanya ini cewek, akhwat, dan itu karena haid misalnya dan seterusnya, ya maka sempatkan sebisa mungkin memanfaatkan akhir-akhir Sya'ban ini untuk menuntaskan hutang-hutang kita. Kalau penyebabnya karena sakit yang makin kronis atau karena hamil atau karena menyusui, maka boleh membayar fidyah. Tapi kalau utangnya karena haid dan seterusnya atau karena safar atau karena sakit waktu itu, maka harus dibayar. Nggak jadi double, tetap satu hitungannya. Cuma kan kalau terakumulasikan jadi banyak aja terus. Oke, itu. Menjawab ya mudah-mudahan. Berikutnya, bagaimana cara memaksimalkan ibadah di tengah pandemi ini? Ya tadi sudah ya. Jadi diikhtiarkan sebaik-baiknya peningkatan di frekuensi, intensitas, jumlah, kuantitas, dan di kualitas, tingkat kehusuan, dan seterusnya. Saran saya kita punya target lah, khusus 2 atau 3 target utama. Misalnya, saya ingin tarawih full dari awal sampai akhir. Misalkan. Saya ingin misalnya hatam sekian kali. Saya pengen misalnya zakat saya minimal atau infak sedekah saya minimal 5 juta misalnya gitu dan seterusnya. Silakan masing-masing punya targetnya masing-masing sehingga kita ikhtiarnya jelas. Oke, bagaimana cara sholat? Udah ya, sip. Ustaz, adakah tips untuk menjaga konsisten dalam sholat tarawih? Pertama, kita harus memahami bahwa tarawih ini ibadah yang sangat spesial yang cuma ada di bulan Ramadan. Oke. Dulu Nabi SAW itu tarawih cuma 3 malam, betul itu. Makanya di masjid-masjid Indonesia bisa 3 malam pertama ramai, habis itu sepi kan. Itu karena mengikuti sunnah Nabi itu. Tapi sunnah Nabi harusnya kita ikut juga sunnah sahabat. Nabi dulu cuma 3 kali karena takut diwajibkan. Jadi Nabi malam pertama habis Isya itu berdiri sholat. Sahabat ngikutin yang masih sisa di masjid. Begitu tahu Nabi sholat lagi, dari mulut ke mulut diceritakan malam kedua penuh. Besoknya malam ketiga lebih penuh lagi. Orang habis Isya tuh nggak ada yang pulang. Saya kebayang sih kalau kita sholat di belakang Nabi kayak apa ya, Masya Allah. Saya tuh senangnya punya imam yang bacaan hafalannya banyak itu kan kita
kayak dapat tausiah gitu ya, ini imamnya bakal milih apa ya. Kalau saya membayangkan kalau saya jadi sahabat hidup di zaman Nabi gitu, ini Nabi mau baca surat apa ya, jangan-jangan ayat yang baru gitu. Itu pasti kita exciting banget tuh kalau sholat di belakang Nabi tuh, habis amin baca apa gitu kan. Kalau kita di sini kan nggak exciting lagi karena imamnya bacaan itu lagi kan, imamnya dia yang naik pasti dia bacaan itu udah ke ini, udah bisa diprediksi gitu kan. Tapi kan kalau ini enggak gitu ya, spesial banget. Nah, jadi Nabi cuma 3 kali, besoknya orang udah ngumpul banyak, Nabi nggak datang, habis sisa pulang. Sahabat nanya, Rasulullah kenapa? Kata Nabi, saya takut itu diwajibkan. Makanya nanti tarawih itu rame lagi di zaman Umar bin Khattab. Jadi Umar itu ngeliat orang sholat sendiri-sendiri keleleran. Kemudian Nabi ingat, Umar ingat apa yang Nabi lakukan. Nabinya udah meninggal kan, nggak perlu ada kekhawatiran itu dianggap wajib kan. Kata Umar memanggil Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat tarawih 20 rakaat plus 3 witir. Sejak itu tradisinya berlanjut sampai hari ini di Masjid Nabawi dan juga di masjid-masjid. Dan mereka menjadikan tarawih ini memang sesuatu yang sangat penting karena ingat hadis Nabi tadi, man qoma Lailatul Qadri imanan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada kesungguhan yang luar biasa untuk meraih itu. Gitu ya. Baik, Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam Rehan. Pak Ustaz, orang yang berpuasa itu kan tidurnya seperti ibadah, duduknya seperti tasbih. Nah, apa yang menghalangi? Ya tidur kita itu nggak di bulan puasa juga ibadah. Jadi salah tuh kalau cuma bulan puasa ibadah. Kita sekarang tidur nih ibadah. Apalagi kalau dengan tidur itu kita jadi tidak bermaksiat. Kalian nih misalkan ya lagi pengen maksiat banget gitu, tidur aja. Ya maka tidurnya jadi ibadah tuh. Lagi pengen kesel sama orang, lagi pengen marah banget gitu, kita buat tidur aja, maka tidur jadi ibadah tuh. Jadi tidur dengan tujuan untuk tidak bermaksiat tuh ibadah. Oke. Adapun hadis spesifik tentang Ramadan sebenarnya ya hadisnya agak lemah. Tapi ya it's okay. Nah, gimana cara kita supaya terjaga amalannya tidak tergerogoti? Maka ada beberapa hadis Nabi yang mengingatkan kita. Di antara yang menggerogoti puasa kita adalah ketika kita tidak sanggup menjaga lisan kita. Jadi Allah nggak perlu puasanya orang yang nggak bisa menjaga diri dari kebohongan dan ghibah misalnya. Jadi amalan-amalan yang mengurangi pahala puasa itu ya salah satunya ketidakmampuan menjaga lisan. Yang kedua adalah kalau menurut saya ketika kemudian kita banyak melakukan kemaksiatan apapun. Mungkin kalau mubah nggak apa-apa ya, maka dipilih-pilih lah ya. Tadi saya bilang kalau kita punya rencana yang jelas kan kita nggak ngabisin waktu untuk nonton drakor misalkan nih, akhwat solihahnya ini mungkin suka nonton drama Korea misalnya lagi musim. Pilihlah yang agak aman drama Koreanya kan, namanya drama pikiran luar ya, adegannya macam-macam gitu kan. Walaupun kita udah dewasa ya kita yang tahu cara ngukurnya. Atau main game ya yang aman, yang baik, tapi itu pun kita batasi lah. Jangan sampai nanti kita ketidakmampuan menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan itu menjadi penyebab hilangnya atau tergerogotinya pahala puasa kita. Itu kira-kira. Semoga menjawab ya. Berikutnya dari siapa nih? Anonymous juga. Kalau lagi down ketika puasa, apa yang memotivasi kita? Salah satu cara yang saya suka dari urusan motivasi ini adalah kita lihat atau kita baca sejarah puasanya orang-orang saleh. Bacalah sirah sahabat, sirah tabi'in, bagaimana mereka mengisi Ramadan kita. Insya Allah semangat lagi. Satu. Yang kedua, kita punya komunitas yang baik, yang bisa saling mengingatkan satu sama lain. Kalau kalian udah nikah enak tuh, suami istri bersepakat dan saling mensupport dari sekarang. Itu akan sangat menjaga karena ketika ada yang mengingatkan terus-menerus, kalau kita kan di rumah aja kan, nggak kemana-mana, itu akan sangat signifikan mengontrol kita. Gitu ya. Ustaz, doa yang baik seperti apa sih? Kalau boleh memfokuskan
cepetin kaya dan dapat jodoh, nah, boleh lah, nggak ada masalah. Dapat jodoh yang kaya juga boleh. Gimana cara doanya? Yang pertama tentu doa yang terbaik adalah doa ketika kita puasa, terutama menjelang berbuka puasa. Oke? Kita lagi puasa di antara azan dan iqamah itu juga mustajab. Kita lagi puasa setelah sholat wajib itu juga waktu yang diijabah insya Allah. Jadi itu. Nah, kita tinggal minta apa saja sesuai keinginan kita masing-masing. Oke? Saya kira keinginan kita masing-masing berbeda. Pengen kaya silahkan. Rezeki yang halalan, thayyiban, kathiran, mubarakan gitu ya. Jangan cuma kaya yang halal, yang baik, yang barokah dan luas gitu rezeki kita dan berkelanjutan gitu ya, kira-kira begitu ya. Jodoh yang baik, yang salihah misalkan, yang cantik, yang hafal Quran gitu. Semoga diijabah. Paling yang kasihan dia kalau dapat antum kan. Antum sih beruntung dapat dia. Dia yang kasihan dapat antum kan. Jadi kasihan dia kan. Kita harus menyesuaikan juga dan mikirin nasib dia. Atau sebaliknya. Tapi intinya doa itu bebas lah apa aja. Mungkin kita punya keinginan yang berbeda satu dengan yang lain. Silahkan. Sepanjang itu yang baik-baik maka kita lanjutkan doa kita. Syukur-syukur kita doanya untuk akhirat yang lebih banyak. Karena sebenarnya kan kehidupan utama kita di akhirat. Makanya doa yang dianjurkan nanti di bulan Ramadan salah satunya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan syurgamu dan berlindung dari kemurkaanmu dan dari api nerakamu. Itu doa yang dianjurkan banyak dibaca di bulan Ramadan. Nanti kalau malam-malam 10 hari terakhir anjuran doa yang banyak dibaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Gitu ya. Allah yang Maha Pemaaf, maafkan kami. Kira-kira begitu doanya. Doa minta kemaafan. Sip, next. Afwan Ustadz mau nanya, bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan manusia di bulan Ramadan? Menurut saya sih tetap dalam batasan yang wajar saja ya. Yang memang harus berurusan dengan manusia ya berurusan aja. Walaupun beberapa ulama memang kadang-kadang ekstrim gitu. Ramadan tuh benar-benar nyepi aja sendiri gitu ya, dan seterusnya. Saya termasuk yang melihat untuk generasi semacam kita ini ya mungkin interaksi tetap. Alhamdulillah ini pandemi ya. Di antara interaksi yang nanti amat sangat saya anjurkan untuk tidak dipenuhi adalah buka puasa bersama di mall atau buka puasa bersama di restoran. Itu mudah-mudahan gara-gara pandemi kita punya alasan untuk menolak. Karena itu memang buruknya luar biasa. Satu, kita nggak dapat kehusuan berdoa. Dua, sholat maghribnya jadi mundur-mundur. Tiga, kita berpotensi nggak sholat tarawih dan seterusnya. Jadi banyak banget tuh kerugiannya. Ya kalau mau buka puasa berjamaah itu buka puasa bersamanya di rumah misalnya gitu. Ada rumah yang gede di antara teman kita. Jadi sholat maghrib isanya terjaga, hubungan silaturahimnya terjaga. Tapi di masa pandemi ini ya saran saya dikurang-kurangi loh. Kecuali semua udah divaksin gitu ya, repot lah. Mendingan nggak usah. Udah fokus saya sendiri. Nah interaksinya di mana? Interaksinya bisa di media sosial. Kita bisa tadarus pakai Zoom rame-rame gitu, tadarus pakai Google Meet, pakai Microsoft Teams, nggak ada masalah, boleh semuanya. Interaksi itu kan nggak harus ketemu langsung gitu ya. Di masa pandemi ini apalagi kita disuruh membatasi diri. Tapi memang ulama-ulama kita dulu itu mendekatkan diri ke Allahnya memang kadang-kadang sangat ekstrim. Mereka benar-benar full ke Allah aja udah. Kayak Imam Syafi'i aja nutup majelis fikihnya. Udah nggak ada pertanyaan nanti habis Ramadan. Gitu. Udah habis Lebaran baru kita ngomong lagi ya. Sekarang urusan saya sama Allah. Kira-kira begitu. Semoga menjawab ya. Ini pertanyaan yang bagus nih. Bagaimana menjaga semangat di pertengahan atau akhir?
Itulah kenapa saya bilang itulah rahasianya kita itulah rahasianya kenapa Lailatul Qadar itu di akhir. Kalau memang kita nganggap itu spesial kan kita kejar terus tuh di akhir, ya kan? Dan itu posisinya di malam-malam ganjil terakhir. Maka kita speednya itu harusnya naik bukan turun. Jadi kalau di malam-malam pertama kita bisa baca 2 juz, 3 juz, ya malam itu mungkin bisa 5 juz, bisa 6 juz gitu misalnya gitu. Biasanya kita 1-2 halaman jadi 1 juz gitu. Karena apa? Karena Lailatul Qadar. Ya. Dan karena kita tahu itu spesial, maka kita berikhtiar betul. Satu itu untuk Lailatul Qadar. Kedua, kalau kita takut susah mempertahankan semangat, itulah pentingnya variasi amal. Jadi saran saya kita variasikan amalan kita. Misalkan kita menargetkan ada baca buku, ada sedekah, ada tilawah, ada membaca terjemahan, membaca tafsir. Jadi begitu variasinya banyak, capek ganti, sehingga kita nggak bosan-bosan. Apalagi kan kita kalau ngantuk siang kan nggak bisa ngopi, ya kan? Ya udah, Bismillah. Atau tidur sebentar, lanjutin lagi. Yang penting itu. Yang ketiga, supaya kita nggak bosan, memang kita harus minta sama Allah. Minta dijaga semangatnya sama Allah. Itu penting sekali kalau menurut saya. Karena doa-doa untuk kita, Allah saya pengen Ramadan tahun ini sukses ya Allah. Sepanjang hari dari awal sampai akhir. Bimbing ya Allah. Berikan semangat itu ya Allah. Nanti bisa aja insya Allah kita terjaga insya Allah. Demikian Andika ya. Semoga, ini bukan Andika tadi ya. Anonymous juga. Sekarang Andika. Datang. Tidak sadar punya hutang yang belum dibayar. Ya nggak bisa. Jadi kalau utang ya nanti dibayarnya setelah Ramadannya selesai. Jadi kalau utang puasa Ramadan, ya bayarnya di luar Ramadan. Oke, nggak bisa dibayar di bulan Ramadan. Jadi kalau nanti puasa Ramadan ya niatnya untuk puasa hari itu saja, bukan membayar utang puasa. Utangnya dicatat saja, nanti pada waktunya kita bayar. Semoga Allah memperpanjang umurnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Next, mana doa buka puasa yang lebih afdal? Yang afdal adalah yang berdoa, yang tidak afdal yang tidak berdoa. Gitu. Mau doa kayak apa, nggak ada masalah. Bismillah doang boleh. Tapi saking kita buru-burunya, udah buka puasa nggak baca Bismillah gitu minumnya. Nah itu parah tuh. Janganlah kayak begitu. Karena kita sambil nonton Netflix gitu ya, sambil main game gitu di HP, azan, langsung minum aja. Nah, itu contoh yang tidak baik. Masa buka puasa mestinya ingat Allah, makanya duduk berdoa menjelang buka. Riwayat yang sahih memang yang zahabadz dhama wa abtalatil uruq wa thabatul ajr insyaallah. Tapi itu kita baca setelah tegukan pertama ya. Kan udah basah kerongkongan kan kalau udah minum. Kalau belum minum ya belum basah kerongkongannya, ya nggak sih? Jadi janganlah kita suka mempertentangkan hal-hal yang baik gitu. Jadi kalau saya mana yang bagus ya? Dua-duanya bagus. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, bahwa yang satu mungkin kurang ma'thur, nggak ada masalah. Toh artinya juga bagus, ya nggak sih? Coba sekarang kita mau bangun tidur gitu, doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, boleh nggak? Kan boleh-boleh aja kan, artinya bagus ya nggak? Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah apa-apa yang kau rizkikan kepada kami, jauhkan dari api neraka. Bagus nggak? Bagus. Tapi kan masa baca itu setelah bangun tidur gitu, ya nggak sih? Tapi kalau tanya salah nggak? Kan ada yang salah. Nah, makanya satu doa bicara esensinya, dua ada pahala karena apa? Pahala ittiba'ul Rasul. Pahala mengikuti Rasulullah. Gitu. Itu penting. Oke. Kemudian dari Kamil Lia. Ustaz izin la'allakum tattaqun. Ya, betul. Orang muslim dan mukmin belum tentu dia orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang mampu menjaga diri dari perbuatan buruk.
Jadi Imam Syafi'i itu membagi ada al-birru wa taqwa. Birru itu melakukan kebaikan, taqwa itu menjaga diri dari segala keburukan. Menjaga diri dari kualitas amal yang rendah. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Banyak kan orang beriman, orang Islam maksiatnya ada gitu ya. Makanya kita berikhtiar untuk bisa kesana. Oke, next. Hukum vaksin rapid swab test. Insya Allah nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau suntiknya suntik vitamin biar seger gitu, atau diambil darahnya yang banyak seperti berbekam, atau diambil ya vaksin itu kan dimasukin ke pembuluh darah yang dimasukin virus mati. Rapid cuma darah sedikit swab ya cuma dimasukin, ya mungkin nggak enak malah kalau tapi kalau batal sih nggak ada masalah. Tapi kalau kita khawatir ya tinggal malam aja, ya nggak sih? Kan klinik juga buka malam hari, nggak ada masalah. Tapi kalau tanya apakah membatalkan, saya kira sepakat di beberapa fatwa fikih yang saya baca juga, nggak ada masalah. Sesuatu yang dibolehkan. Baik, bagaimana cara umat Islam? Oh ya iya, maka tadi saya bilang ya puasa ya tetap puasa dari waktu sahur sampai berbuka. Makanya sesekali Rahmat menyengaja aja Ramadan kita ke Trondheim gitu, Norwegia bagian atas gitu, seru tuh. Habis buka puasa langsung siap-siap sholat maghrib, habis itu isya terawih nggak tidur tuh, nggak lama kemudian sahur baru tidur tuh, sahur sholat subuh baru tidur, yang siangnya panjang banget. Kita membayangkannya susah, kalau udah di sana baik-baik aja kok. Tanya ke orang di sana, baik-baik aja, nggak ada masalah. Gitu. Alhamdulillah, saya pernah ketemu beberapa orang itu. Saya sih belum pernah, saya paling maksimal baru 19 jam pengalaman hidup saya. Baik-baik aja kok, nggak mati, masih hidup kan? Nggak, mati kelaparan gara-gara puasa, nggak ada, baik-baik aja. Malah bagus itu. Ya cuma tadi, jadi ya seru sih jadi sebagai sebuah pengalaman ya. Jadi nanti kebayang nggak habis misalkan malam cuma 4 jam nih, sebutlah 20 jam nih puasa, 4 jam doang kan. Misalkan buka puasa jam 10 malam nih, maghribnya jam 10 kan, maghrib jam 10. Jadi buka, makan, sholat, nanti habis itu isya terawih. Ini jam 1 udah sahur, makanya biasanya nggak tidur tuh malam. Nah tidur sahur tidur udah. Nah, selesai sholat subuh ya udah. Biasanya tidur sama jam 9 gitu. Habis itu baru hidup normal lagi. Ya biasa aja kita jalanin, alhamdulillah. Tanya ke teman-teman muslim yang di sana, insya Allah baik-baik saja. Oke. Kan Afwan waktunya 7 menit lagi ya. Oke, baik. Ya, Kak, gimana biar puasa rasanya nggak bosan? Tadi yang saya bilang, itulah kenapa di awal saya menekankan bagaimana kita memaknai puasa versi kita. Kalau buat saya tadi, 3 hal tadi itu. Buat saya puasa itu ibadah yang sangat private. Ya Allah, Masya Allah. Kita tuh hamba kayak dimuliakan sama Allah. Kita tuh siapa sih, Om? Kita sih siapa sih, teman-teman? Kalau kita, apa namanya? Ya dari 7 miliar orang kita salah satunya, terus kita merasa sangat dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah dan seterusnya. Itu rasanya sangat spesial. Bayangkan sesekali ngelihat peta alam semesta gitu, ngelihat posisi bumi, kita tinggal di situ. Betapa kita kecil di hadapan Allah. Tapi kita yang kecil ini dimuliakan oleh Allah dengan puasa dan seterusnya. Itu pasti bikin kita ngerasa spesial. Satu, yang kedua, kita ngerasa perlu ampunan Allah nggak gitu. Kita ngerasa perlu membangun bangunan Islam kita apa enggak gitu. Maka dengan semangat yang kuat itu nanti akan kebawa, kedorong. Plus saran saya, coba baca lagi sirah sahabat, orang-orang soleh, tabi'in dalam menjalankan Ramadan. Insya Allah akan memotivasi kita. Ego Prananda, apa hukumnya salat tarawih? Bagus, sangat bagus. Yang nggak boleh itu witir 2 kali. Witir sekali aja. Sisanya mau sepanjang malam itu salat boleh. Imam Ahmad tuh pernah semalam 300 rakaat kata anaknya.
Kalau mau nyoba silahkan Mas Eko. Dari Isya sampai pagi gitu 300 rakaat. Seru juga kan? Mungkin itu jadi pengalaman yang menarik. Karena yang penting masna 2 terus gitu. Mau 20, mau 8. Jadi 8 20 itu bukan batasan. Itu yang dicontohkan. Kalau kita 20 ya tiba sunnahnya Khulafaur Rasyidin gitu. Gitu ya kira-kira. Yang penting witirnya sekali saja. Mengapa manusia lebih memindahkan? Ya, makanya kita memang harus bersungguh-sungguh supaya kita bisa menjaga. Itu esensi Ramadan itu sebenarnya kan takwa. Takwa itu menghindarkan. Puasa itu kan amalan puasa apa? Ya nggak ada, nggak ngapa-ngapain aja ya kan? Kan kalau mau sholat gimana? Wudu, terus takbiratul ihram. Kalau puasa gimana? Ya nggak ngapa-ngapain ya kan? Makanya di tengah-tengah puasa kita bisa isi dengan sholat, kita bisa isi dengan yang lain-lain. Kalau amalan puasa apa ya nggak ngapa-ngapain judulnya, gitu ya. Siap. Jadi insya Allah ketika kita memahami itu dengan baik, kita bisa mengindahkan larangan Allah dengan baik karena kita menyadari, diperhatikan seperti tadi saya ceritakan. Ente lagi di bulan Ramadan sendirian di rumah, nggak akan tuh mau minum segelas pun, setetes pun. Karena tahu lagi puasa, kan tinggal rasa itu kita bawa aja keluar Ramadan, ya kan? Kan sebenarnya Allahnya masih sama, kita tinggal di buminya Allah, ya gak? Pengawasan Allah tetap ada kan, malaikat tetap ada juga, kira-kira itu. Arya Maulana, apakah boleh ketika? Boleh sekali, kalau bepergian jauh, jelas ayatnya. Yang bikin boleh kita nggak puasa adalah ketika kita sakit yang berat tentunya, ala safarin. Maka saran saya kalau mau pulang kampung, kan kalau mudik nggak boleh sama pemerintah ya, kalau pulang kampung mungkin boleh. Nah kalau pulang kampung jangan lupa jangan malam 27 gitu, biar nggak jadi mudik 1000 bulan. Ya kita pilihlah safar itu di waktu-waktu yang visible. Kalau emang nggak perlu safar ya nggak usah dipaksain. Apalagi gara-gara COVID ini kan kita punya alasan untuk nggak safar kan, supaya optimal. Jadi sekarang keinginan kita apa nih? Sempurna puasanya, sempurnakan. Jangan malah kemudian kita hilangkan pahala puasa kita. Oke, tinggal 3 menit, saya cepat-cepat aja. Gempita Larasati, apa hal-hal sepele yang mulai pahala puasa? Tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga lisan. Kuncinya itu. Menjaga lisan dari bohong, dari gibah, sama menjaga mata dan telinga dari keburukan. Itu yang mengurangi pahala puasa. Ustadz, apa kita boleh berlomba-lomba dalam kebaikan? Oh sangat boleh, bahkan hadisnya kan begitu. Allah melihat kompetisi kalian, kalimatnya begitu. Allah melihat kompetisi kalian. Wa yubahi, Allah nanti membangga-banggakan siapa yang bagus di hadapan para malaikat. Jadi memang spesial, akan sangat spesial. Jadi berlomba-lomba lah ya. Jadi semangat dalam berlomba-lomba. Justru kita harus berlomba-lomba, jangan mau kalah. Oke, next. Oh nggak apa-apa, kita bikin target dua-duanya Pak Riyandi. Target Ramadan ini bacaan Quran kita baik, jadi belajar tahsin misalkan setiap hari. Tapi di luar tahsin kita baca Quran lagi untuk menuntaskan target-target kita. Saya pokoknya sehari minimal 10 halaman, bismillah. Walaupun masih pelan-pelan, atau kita dengerin sambil kita baca. Buat teman-teman yang masih terbata-bata bacaannya, sekarang kan ada macam-macam ya. Di YouTube tuh ada teksnya kan, sambil kita baca, sambil kita dengerin, sambil kita perhatikan artinya. Insya Allah baik. Yang paling penting interaksi kita dengan Al-Quran itu kuat, oke? Siap. Dapat Ustadz tentang tarawih yang 11 atau 23. Saya pro yang ke-23. Tapi saya yakin pahalanya mah. Kalau pahala mah urusan malaikat, santai aja. Saya pro 23 bukan karena saya NU. Karena saya namanya Banu, BANU kan, jadi NU. Enggak sih, enggak ada hubungan. Karena saya memang mengambil pendapatnya Umar bin Khattab yang ketika tarawih dulu 20 plus 3. Tapi saya pengen biasanya membiasakan malamnya juga Qiyamul Lail. Nah, itu 8 rakaat. Karena Nabi itu Qiyamul Lail itu 8 rakaat, kata Aisyah di dalam dan di luar Ramadan
8 rakaat. Gitu. Oke ya. Pertanyaan berikutnya apa tuh? Syarat sah puasa. Jadi syarat wajibnya tentu muslim, balik, dan memiliki kemampuan. Oke. Muslim, kalau Anda muslim, balik, sudah haid kalau perempuan, laki-laki sudah mimpi, kemudian punya kemampuan tidak safar, tidak hamil, tidak sakit, dan seterusnya. Oke. Kemudian tentu syaratnya ya di bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan ya enggak. Kemudian adalah berakal sehat. Nah, itu syarat sah puasa. Apakah orang harus menghormati, apa hukumnya? Ya, harus tidak harus itu bukan perkara syar'i tapi perkara adab dan etika. Saya kira semua orang yang beradab dan beretika pasti menghormati. Next, Afwan Ustadz, kenapa kita terkadang masih melakukan hal maksiat? Iya, karena kita memang punya nafsu yang harus kita kendalikan, dan nafsu itu sudah dilatih setan. Di luar Ramadan setan sangat bisa mengganggu kita, tapi di dalam Ramadan setannya sedang dipenjara sama Allah. Jadi kita melawan hawa nafsu kita saja. Jadi selamat berjuang, semoga sukses melawan hawa nafsu kita. Oke, kalau itu terakhir ya dari Fikri Pratama. Kalau dulu pernah utang, ya kalau ada utang dibayar. Kalau belum diganti. Asal kita udah balik ya, karena syaratnya balik. Kalau belum balik ya nggak usah di. Kalau udah balik kita punya utang, kumpulin aja, dihitung, diingat-ingat, ambil yang konservatif. Oke? Konservatif itu kalau kita bingung 5 atau 6, ambil 6 gitu. 20 atau 30 ya 30 gitu. Insya Allah kebayar lah. Umur masih panjang lah, teman-teman masih muda kan. Insya Allah. Saya kira itu, Om Syafiq, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, Ramadan sangat spesial. Jangan sampai kita memasuki Ramadan dan nggak dapat apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Ramadan tahun ini. Allah berkahi kita untuk bisa menikmati udara Ramadan dan kita mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan, pahala, ampunan, dan Allah jaga kita dari segala hal-hal yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa kita. Semoga juga semua ini 169 yang hadir Allah takdirkan meraih Lailatul Qadar di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas penyampaiannya. Semoga kita makin tercerahkan. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya akan ada pengumuman untuk Mentoring Awards 2021 ya. Oke, untuk selanjutnya bakalan umumin aja langsung ya untuk pemenang Mentoring Awards-nya. Yang pertama untuk kategori The Most Attended Mentee. Jadi mentee yang paling rajin hadir. Nominasinya ada Arif Satrio, SI 2020. Kemudian Mustafa Ali Firdaus, TI 2019. Dan Huda Izzatul Haq, TI 2017. Oh ya, ini untuk Ikhwan dulu ya, yang pertama. Dan pemenangnya jatuh kepada Huda Izzatul Haq, TI 2017. Ya, untuk pemenang nanti bisa ngechat admin gitu ya. Atau ngechat aneh atau mentornya masing-masing gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk akhwatnya nih, yang paling rajin hadir mentoring. Pertama ada Nihlah Karimah dari SI 2016. Kemudian selanjutnya ada Faizah Sausan A dari SI 2020. Dan ada Jennifer Johanda P di
SI 2020. Nah, dan pemenangnya yaitu Nihlah Karimah dari SI 2016 ya. Nah, itu tadi adalah anak-anak yang rajin hadir. Kepada siapa tadi, Huda dan Nihlah, nanti bisa ngechat mentornya masing-masing, dan yang tidak belum berkesempatan untuk menang ya tetap semangat. Oke, next ke nominasi selanjutnya. Best Role Model Mentor. Yang pertama ada Ahmad Arif dari TI 2016. Kemudian ada Ibrahim Syafiq dari SI 2016. Wah, ini mah ada sendiri. Kemudian ada Aswar dari TI 2018. Ya, dan pemenangnya yaitu ya Ibrahim Syafiq. Ini nggak seru banget nih yang ngumumin diri sendiri. Oke, next aja lah. Untuk awardnya Best Role Model Mentor, yaitu yang pertama ada Arina Soliha. Kemudian selanjutnya ada Syifa Tazki Fauziah dari TI 2016. Dan yang terakhir ada Kuati Septiani dari TI 2016. Dan untuk pemenangnya yaitu ya Arina Soliha dari SI 2019. Ya, sayangnya tidak bisa tepuk tangan ya. Oke, next lanjut saja. Nominasi yang terakhir, The Most Attractive Mentee. Apa artinya? Mentee yang paling atraktif gitu ya. Atraktif itu bisa bermacam-macam. Oke, lanjut saja. Yang pertama untuk ikhwannya yaitu ada Ahmad Irfan F dari TI 2020. Kemudian selanjutnya ada Tama Yusuf S dari TI 2020. Dan yang terakhir ada Fikri Pratama dari TI 2020. Oke, untuk pemenangnya yang ikhwan adalah Ahmad Irfan dari TI 2020. Ya, selamat kepada Irfan. Yang terakhir untuk akhwatnya. Yang pertama ada Ameri Yulina dari TI 2020. Kemudian ada Nada Kamila dari SI 2020. Dan ada Sri Devi dari SI 2018. Dan yang menang adalah ya Nada Kamila dari SI 2020. Ya, itu tadi adalah pemenang dari Mentoring Awards 2021, sorry. Ya, kepada menti-menti yang menang silakan menghubungi mentornya masing-masing untuk diberikan hadiahnya ya. Oke, untuk agenda selanjutnya ya, selamat kepada pemenang. Untuk agenda selanjutnya kita akan lanjut untuk doa penutup. Ya, kepada Asyauki, waktu dan tempat dipersilakan. Cek, udah masuk suaranya, Kak? Ya, siap masuk. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di sore hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita, menundukkan pandangan kita. Mari kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها ودم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Itu dia rangkaian agenda kita pada hari ini. Sebelum ditutup, Ana ingatkan kembali untuk pemenang selamat dan silahkan menghubungi mentornya masing-masing. Dan bagi yang belum berkesempatan untuk menang, ya tetap semangat, masih ada kesempatan selanjutnya itu. Mungkin semester selanjutnya. Ya, itu saja dari Ane sebagai MC. Ane pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.